Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Tanpa terasa kita sudah berada di tahun baru, tahun anugerah Tuhan, tahun 2025. Sebagai umat yang meyakini bahwa Tuhanlah pemelihara kehidupan kita, mari kita persembahkan syukur kepada Tuhan. Kita nyatakan terima kasih kita kepada Tuhan sebab Dia telah menuntun kita di sepanjang tahun 2024 dan tibahkan kita di tahun anugerahnya tahun 2025. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kali ini kita akan menjawab pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 5 sampai tanggal 11 Januari tahun 2025. Ada 3 pertanyaan yang diajukan di sini dan semuanya merupakan penjabaran dari kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Baik, saya akan bacakan 3 pertanyaan yang diajukan untuk kita jawab melalui kesempatan ini. Yang pertama, apa maksud berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik menurut teks Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yang kedua, sebutkan contoh-contoh nasihat orang fasik yang terjadi di sekitar kita. Yang ketiga, bagaimana sikap dan tindakan kita menghadapi nasihat orang fasik. Mari kita bahas satu persatu pertanyaan ini, dan kita mulai dari pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1, apa maksud berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik menurut teks Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saudara, kitab Mazmur adalah kitab yang syarat dengan pengajaran. Pengajaran itu dinyanyikan oleh umat Allah di Bait Allah Yerusalem. Jadi sebenarnya kitab Mazmur itu semuanya adalah nyanyian. Yang jadi soal sekarang adalah notasi dari nyanyian itu tidak lagi kita temukan, sehingga kita tidak bisa menyanyikannya. Tetapi di zaman dulu, kitab ini sering dinyanyikan di Bait Allah Yerusalem, terlebih pada zaman Raja Salomo. Nah, kitab Mazmur ini adalah kitab yang menarik untuk kita dalami bersama. Mazmur dalam bahasa Israel, Tehillim, artinya puji-pujian atau nyanyian pujian. Itu berarti di suku-suku bangsa tertentu ada juga Mazmur. Kalau Mazmur dipahami sebagai nyanyian pujian kepada Tuhan. Nah, kitab Mazmur ini ternyata ditulis sejak abad ke-15 sebelum Masehi. Dan Mazmur yang tertua, kita tahu, Mazmur pasal 90, itu ditulis oleh Nabi Musa. Nah, dari abad ke-15 Masehi, dari abad ke-15 sebelum Masehi, Mazmur ini mulai ditulis, dan puncak penulisannya pada abad ke-10 sebelum Masehi, pada zaman Raja Daud. Dialah yang banyak menulis kitab Mazmur, dialah yang banyak menulis Mazmur, dan Mazmur itu selesai ditulis pada abad ke-5 sebelum Masehi. Nah, dari Mazmur pasal 1 kita beroleh sebuah pengajaran di sini, yaitu sebuah peringatan yang sangat keras, jangan berjalan atau jangan mengikuti nasihat orang fasik. Saudara, mengapa kitab Mazmur memberikan nasihat ini? Sebab kemauan Tuhan Allah, umatnya harus berjalan sesuai dengan Taurat Tuhan. Taurat itu dalam bahasa Israelnya Torah, artinya pengajaran. Jadi Tuhan menghendaki umat berjalan sesuai dengan ajarannya. Tuhan menghendaki umat berjalan sesuai dengan nasihatnya. Jadi Tuhan tidak menghendaki manusia, umat kepunyaannya berjalan mengikuti nasihat orang fasik. Atau lebih tegas lagi, Tuhan tidak menghendaki umat kepunyaannya mengikuti nasihat manusia lalu mengabaikan nasihat Tuhan. Nah, hidup itu jangan hanya mengikuti apa kata orang, apalagi orang fasik yang dalam bahasa Israel disebut resaim, artinya orang yang tidak beriman, orang yang jahat. Nasihat mereka jangan diikuti. Jika umat Allah tidak mengikuti nasihat orang fasik, mereka berbahagia.
Nah, ini sesuatu yang luar biasa, saudara sekalian. Ketika kita berkonsentrasi mengikuti nasihat Tuhan dan tidak mengikuti nasihat orang fasik, maka Tuhan memberikan jaminan engkau akan berbahagia. Nah, kata berbahagia di sini, kalau kita gali dalam bahasa Ibrani, kata berbahagia itu diterjemahkan dari sebuah kata asre. Nah, kata asre ini, kata dasarnya adalah eser, artinya diberkatilah. Jadi orang-orang yang tidak mengikuti nasihat orang fasik, mereka diberkati oleh Tuhan. Alangkah indahnya hidup kita jika kita diberkati oleh Tuhan. Karena itu jangan ikuti nasihat orang fasik, tetapi ikutilah nasihat dari Tuhan. Ini adalah jaminan Tuhan yang sungguh indah bagi kita. Kita diberkati menempuh hidup, mengikuti ajaran Tuhan, dan tidak mengikuti nasihat orang fasik. Nah, siapa yang tidak ingin hidupnya diberkati? Apakah saudara tidak ingin hidup Anda diberkati? Kita semua pasti menghendaki kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Siapapun dia, namanya dia beriman kepada Tuhan. Dia ingin agar hidupnya diberkati oleh Tuhan. Dan setiap saat kita berdoa, meminta agar Tuhan memberkati kehidupan kita. Nah, jika demikian adanya, Tuhan memberikan petunjuk bagi kita. Jangan ikuti nasihat orang fasik. Nah, kata fasik dalam bahasa Ibrani itu adalah resah. Kata resah ini diterjemahkan orang yang jahat, suka berbuat kekerasan dan kejahatan, atau tidak jujur dalam hubungan satu sama lain. Ketidakjujuran itu adalah fasik, berbuat jahat itu adalah fasik. Ketika kita bertindak keras terhadap orang lain, atau memeras orang lain, itu adalah perbuatan yang fasik. Dan Tuhan tidak menghendaki perbuatan yang semacam itu. Orang fasik adalah orang yang mengabaikan keadilan. Orang fasik adalah orang yang mengabaikan kebenaran. Dan orang fasik mengabaikan kehormatan. Mereka jahat dalam pikiran, tetapi mereka juga jahat dalam kehidupan sehari-hari. Singkatnya, mereka berjalan di jalan kejahatan daripada mengikuti kehendak Allah. Itulah orang fasik. Karena itu Tuhan menasihati kita, memberikan petunjuk kepada kita, jangan ikuti nasihat orang fasik jika engkau menghendaki hidupmu diberkati oleh Tuhan. Jika engkau menghendaki hidupmu berbahagia. Saya pikir ini petunjuk yang sederhana, yang syarat makna. Ingatlah itu, tempuhlah kehidupan di sepanjang tahun 2025 ini dengan tidak mengikuti nasihat orang fasik, dengan tidak mengikuti nasihat orang jahat, dengan tidak mengikuti nasihat dari orang-orang yang suka memeras, yang dalam hubungan dengan sesama dia berlaku tidak jujur. Itulah saudara sekalian jawaban saya untuk pertanyaan nomor 1 yang boleh saya share melalui kesempatan ini. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Ini lebih praktis lagi, sangat aplikatif, dan ini menarik untuk kita renungkan bersama. Pertanyaan nomor 2, sebutkanlah contoh-contoh nasihat orang fasik yang terjadi di sekitar kita. Saudara, dalam menjalani kehidupan ada saja nasihat yang diberikan kepada kita. Nah, dari sekian banyak nasihat, ada nasihat orang fasik. Nasihat mereka yang berjalan di jalan kejahatan. Nasihat dari mereka yang menolak kebenaran Allah. Nah, coba berikan contoh nasihat orang fasik. Itu pertanyaan nomor 2 kali ini. Saya akan memberikan contoh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab ada nasihat yang kelihatannya rohani, kelihatannya baik untuk kita ikuti, tetapi sebenarnya itu nasihat dari orang fasik. Yang pertama, ada banyak jalan menuju ke surga. Ini adalah nasihat orang fasik. Sebab bagi kita, Yesuslah satu-satunya jalan menuju ke surga. Jadi jalan menuju ke surga cuma satu, yaitu di dalam dan melalui Yesus Kristus. Jika kita mendengar ada nasihat banyak jalan menuju ke surga, itu adalah nasihat orang fasik. Yang kedua, rajinlah beribadah supaya masuk surga.
Ini juga adalah nasihat orang fasik. Sebab beribadah bukanlah jalan menuju ke surga. Beribadah itu sesungguhnya adalah salah satu bentuk ungkapan syukur karena Yesus Kristus telah menyelamatkan kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Nasihat yang ketiga, kita dapat diselamatkan dengan perbuatan baik kita. Jadi keselamatan diletakkan pada usaha manusia. Ini juga adalah nasihat orang fasik. Sebab nasihat ini mengabaikan pengorbanan Yesus Kristus di Kalvari demi keselamatan kita. Yang keempat, bersahabatlah dengan orang yang seiman dengan kita dan menjauhlah dari orang-orang yang tidak seiman. Ini juga adalah nasihat orang fasik. Sebab kelihatannya nasihat ini rohani, tetapi sebenarnya tidak. Kita itu diajarkan Yesus untuk mengasihi semua orang, bahkan musuh sekalipun harus kita kasihi. Jadi untuk apa kita menjauh dari orang-orang yang tidak seiman dengan kita? Ini bukan ajaran Kristus. Ajaran Kristus adalah kita harus mengasihi semua orang. Bahkan orang yang tidak seiman dengan kita pun harus kita kasihi. Yang kelima, jika sudah berada di pucuk pimpinan, jangan bergaul dengan mereka yang beda level denganmu. Ini juga adalah nasihat orang fasik. Sebab pemimpin dalam ajaran Yesus adalah pelayan. Yang keenam, engkau bisa membalas dendam dengan mereka yang telah menyakiti dan merendahkanmu dengan membalas menyakiti mereka. Ini juga adalah nasihat orang fasik. Sebab hukum balas dendam bukanlah ajaran Yesus Kristus. Yang ketujuh, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ini juga adalah nasihat orang fasik. Sebab ajaran Kristus, siapa yang menampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Artinya, jangan ada balas dendam ketika engkau disakiti, ketika engkau dianiaya. Tetapi tunjukkanlah hidup, mengasihi semua orang. Tunjukkanlah kehidupan sesuai dengan ajaran Kristus. Yang kedelapan, bencilah orang yang membencimu. Ini juga adalah nasihat orang fasik. Sebab ajaran Kristus, kasihi musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Kita masih bisa menambah daftar nasihat orang fasik yang kita temukan dalam keseharian hidup kita. Saya hanya memberikan contoh di sini agar kita lebih berhati-hati terhadap setiap nasihat yang diberikan kepada kita. Jangan diterima begitu saja, tetapi kita harus mengkajinya. Apakah itu sesuai dengan kebenaran Alkitab atau tidak? Jika tidak sesuai, itu adalah nasihat orang fasik. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban saya untuk pertanyaan nomor 2. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3 bunyinya begini. Bagaimana sikap dan tindakan kita menghadapi nasihat orang fasik? Nah, ini adalah pertanyaan yang sangat baik, mengajak kita untuk mengambil sikap antisipatif jika ada nasihat orang fasik. Nah, sikap dan tindakan kita dalam menghadapi nasihat orang fasik, saya mencatat di sini ada 4 sikap dan tindakan kita. Yang pertama, kita harus memahami ajaran Yesus Kristus dalam Alkitab agar kita dapat membedakan mana nasihat Kristus dan mana nasihat orang fasik. Kita tidak mungkin bisa mengatakan ini nasihat orang fasik kalau kita tidak mengenal ajaran Kristus. Jadi pahami dulu ajaran Kristus, dalami ajaran Yesus Kristus agar kita dapat melihat dengan jelas mana ajaran Yesus Kristus dan mana nasihat orang fasik. Yang kedua, kita tidak usah menghiraukan nasihat orang fasik. Seperti kata pepatah, biarkan anjing menggonggong, kafilah jalan terus. Jadi yang namanya nasihat orang fasik, boleh saja kita dengar, tetapi ibarat kata pepatah, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Yang ketiga, tolaklah dengan halus nasihat itu dengan kalimat, saya akan mempertimbangkannya.
sehingga orang itu tidak merasa tersinggung bahwa nasihatnya tidak diikuti, tetapi dia merasa dihargai karena kita tidak menolak nasihat itu, tetapi kita mempertimbangkannya. Yang keempat, jika dia tetap memaksa agar nasihatnya itu diikuti, katakan keyakinan imanmu dengan tegas. Jadi di sini prinsip keyakinan iman kita harus kita katakan dengan tegas agar dia tidak lagi memaksa kita untuk mengikuti nasihatnya. Jangan mudah terseret arus nasihat mereka. Engkau harus teguh bertahan dalam keyakinan imanmu. Engkau harus dapat mempertahankan dan mempertanggungjawabkan keyakinan imanmu. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian jawaban saya untuk pertanyaan nomor 3. Dengan demikian selesai sudah tanggung jawab saya untuk menjawab 3 pertanyaan yang diajukan di sini. Mintalah selalu hikmat Roh Kudus agar Roh Kudus membuka pikiran kita, membuka hati kita di dalam memahami kebenaran firman-Nya. Jalanilah kehidupan di sepanjang tahun 2025 ini dengan mengingat pesan Tuhan ini. Jangan ikuti nasihat orang fasik agar engkau diberkati oleh Tuhan, agar hidupmu berbahagia di hadapan Tuhan dan sesama. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.